Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Rania Yasmin Hertuhisan, biasa dipanggil Rania dari kelompok 8. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai value atau nilai. Nah, di sini saya akan membahas terkait nilai dengan memfasilitasi pembelajaran. Oke. Teknologi pendidikan memiliki misi untuk membantu pembelajar belajar lebih baik dibandingkan melalui perangkat mereka sendiri atau melalui intervensi orang lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki komitmen untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada para pembelajar yang mungkin tidak terlayani. Misalnya nih, di daerah pedesaan kurang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Siaran radio telah digunakan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi penduduk pedesaan setempat. Lalu televisi juga telah digunakan untuk memberikan pengajaran berkualitas ke ruang kelas di berbagai wilayah, baik di negara maju maupun di negara yang berkembang. Konferensi video kini juga sudah digunakan setiap hari, khususnya di lingkungan perusahaan, untuk memberikan kesempatan pelatihan kepada peserta didik yang berlokasi jauh dari fasilitas pelatihan pusat. Teknologi pendidikan melakukan hal ini melalui teknologi yang memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk mendorong pembelajaran secara lebih efektif. Tidak hanya memperluas akses, upaya untuk menyamakan kesempatan pendidikan antar komunitas etnis dan geografis merupakan suatu keharusan, terlepas dari jarak atau kerugian ekonomi. Para ahli teknologi pendidikan mempunyai peran penting dalam pengembangan kesempatan belajar yang adil di seluruh dunia. Pasti memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik dapat menciptakan pengalaman dan menyediakan lingkungan yang di mana pembelajar lebih termotivasi untuk belajar, maju lebih cepat, mengingat lebih banyak hal, mampu menerapkan pengetahuan mereka dengan lebih baik, dan merasakan kepuasan yang lebih besar. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Kalau gitu kita langsung ke nilai selanjutnya aja ya. Oke. Selanjutnya yakni terkait nilai dengan meningkatkan kinerja. Nah, pada bagian ini kita akan berfokus pada cara teknologi pendidikan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas mengejar tujuan pembelajaran dan kinerja. Kinerja dibahas yakni kinerja peserta didik, kinerja guru atau desainer, dan organisasi kinerja nasional. Yang pertama, meningkatkan kinerja peserta didik. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian di bidang psikologi, kognitif, dan ilmu saraf telah memperluas pemahaman kita tentang dinamika proses pembelajaran. Kita dapat mengenali perbedaan kualitatif dalam hal perubahan fisik di otak antara pengetahuan dangkal dan pengetahuan yang siap digunakan secara aktif. Weigel membandingkan pembelajaran permukaan dengan pembelajaran mendalam. Sebaliknya nih, dalam pembelajaran mendalam, peserta didik menghubungkan gagasan dengan pengetahuannya sebelumnya, mencari pola yang mendasarinya, memeriksa klaim secara kritis, dan merefleksikan pemahaman mereka sendiri. Ciri yang terkait dengan pembelajaran mendalam adalah kemampuan untuk mentransfer pengetahuan baru ke situasi baru, terutama di luar lingkungan. Dari penelitian tentang kognisi situasi, kini kami menyadari bahwa apa yang dipelajari di kelas atau konteks online cenderung terbatas untuk digunakan dalam lingkungan tersebut, kecuali jika instruktur secara sadar memberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru dalam konteks yang menyerupai dunia nyata. Siswa merasa wajar jika meninggalkan pengetahuan mereka di sekolah saat mereka meninggalkan sekolah,
Sehingga desain dan praktik pemanfaatan harus mendorong transfer. Oleh karena itu, mendorong transfer pengetahuan adalah nilai yang ditekankan dalam teknologi pendidikan. Oke, selanjutnya yang kedua, yakni peningkatan kinerja guru dan desainer. Selain meningkatkan kinerja peserta didik nih, teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan desainer. Tujuannya adalah untuk membantu praktisi rata-rata mencapai hasil di atas rata-rata. Artinya, misalnya, penggunaan tugas autentik, penilaian autentik, dan pengalaman magang sebagai bagian dari program pelatihan. Oke, selanjutnya yakni meningkatkan kinerja organisasi. Selain meningkatkan kinerja pelajar dan praktisi, teknologi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Namun, ada cara untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih dari sekadar pelatihan. Dalam konteks teknologi pendidikan, efisiensi dalam pendidikan dan pelatihan mengacu pada perancangan, pengembangan, dan penerapan pengajaran dengan cara yang memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, baik manusia maupun keuangan. Teknologi pendidikan menghargai pengajaran yang efisien dan efektif. Keduanya harus berjalan dengan beriringan. Demikian pula pengajaran yang menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan namun menghabiskan sumber daya secara berlebihan, tidak tepat waktu, atau mencapai peserta didik juga merupakan pemborosan sumber daya yang langka. Terlepas dari perspektif belajar mengajar yang dipilih, terdapat keinginan bersama untuk menemukan cara membantu orang belajar lebih baik dan menemukan cara untuk melakukan hal tersebut tanpa membuang-buang tenaga dan biaya dari pengajar atau pembelajar. Beberapa profesional teknologi pendidikan, terutama mereka yang terlibat dalam perusahaan dan organisasi besar lainnya, memandang pekerjaan mereka berada di bawah payung HPT atau Human Performance Technology. Nah, di HPT, pendekatan teknologi diterapkan tidak hanya pada aktivitas pengajaran, tetapi juga semua intervensi yang mempengaruhi orang-orang di tempat kerja. Artinya, produktivitas organisasi dapat ditingkatkan melalui beberapa jenis intervensi, selain pelatihan. Contohnya menawarkan insentif, menyediakan alat bantu pekerjaan, mengadaptasi alat untuk tugas, mendesain ulang pekerjaan, dan mengubah struktur organisasi. Berikut nilai HPT yang khas. Yang pertama ada fokus pada hasil, menambahkan nilai, dan ketiga bekerja di kemitraan dan kolaborasi. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada silap kata dan hilaf tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.